Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Sumatera Utara. Siang hari sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat, dua orang warga dikagetkan dengan teriakan seseorang yang berasal dari dalam gereja. Mereka segera berusaha mendatangi gereja untuk mencari tahu asal-muasal suara tersebut, serta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Namun ketika mereka memanggil-manggil tidak ada respon dari dalam gereja. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Rosalia Cici Maretini Borusiahan atau sering dipanggil Lia, pada tahun 2018 umurnya menginjak 21 tahun, tergolong masih muda. Rosalia merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Ibunya bernama Renta. Di keluarganya, Rosalia dikenal cukup lugu dan juga pendiam. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai salah satu karyawan di sebuah pabrik sapu. Sejak SMP, Rosalia tinggal bersama sang ibu dan juga ayah angkatnya. Mereka tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sela-sela kesibukannya menjadi karyawan, Rosalia selalu menyempatkan diri untuk aktif menjadi jamaat di gereja. Rosalia memiliki pacar atau teman dekat yang bernama Rudy. Rudy dan Lia pun menjalin hubungan jarak jauh. Sekitar bulan Mei 2017, Rosalia sempat bercerita kepada ibunya bahwa ia akan menikah dengan sang pacar. Renta alias ibunya setuju karena dulu juga sempat 3 kali bertemu dengan Rudy di gereja. Dan Renta mengaku bahwa Rudy memang tipe laki-laki yang baik serta santun. Hubungan Rosalia dan Rudy memang sudah terjalin selama 6 tahun. Mereka berdua menjalin hubungan LDR karena kebetulan Rudy sedang menempuh perkuliahan di Kalimantan. Untuk sekedar melepas kerinduan, mereka berdua sering berkomunikasi via video call atau telepon. Di sisi lain, Henderson Sembiring merupakan ayah angkat Rosalia. Ia merupakan seorang pendeta yang taat. Dari pernikahannya dengan ibu dari Rosalia, pendeta Henderson memiliki 2 orang putri, yakni Evie dan juga Yesi Sembiring. Keseharian pendeta Henderson cukup sibuk karena ia bertani karet cukup banyak di lahannya sendiri. Menurut tetangga sekitar, pendeta Henderson atau ayah angkat Rosalia dikenal cukup baik serta sangat rajin dalam beribadah. Pendeta Henderson juga tidak pernah minum-minum, bahkan merokok pun tidak pernah. Kepada ayah angkatnya itu, Rosalia juga cukup terbuka mengenai hubungannya dengan Rudy, karena ternyata Rudy yang selama ini menjadi pacar Rosalia merupakan ponakan dari pendeta Henderson. 31 Mei 2018, hari itu pendeta Henderson berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke salah satu gereja, yakni Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia atau GSRI. Ia berpamitan untuk menghadiri sebuah acara yang ada di sana. Tak lama setelah pendeta Henderson pergi, Rosalia mendapat telepon dari sang ayah angkat. Ia menyuruh Rosalia untuk datang ke gereja sekitar jam 11.30 dan akhirnya Rosalia pun pamit. Ia berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke gereja menyusul sang ayah angkat. Selain berpamitan untuk pergi ke gereja, Rosalia juga berpamitan untuk menyervis motornya terlebih dahulu. Singkat cerita, sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat, Teti Silaban dan juga Ria Tanggang sedang mengobrol santai di depan rumahnya. Kebetulan rumah mereka berdekatan dengan gereja. Lalu tiba-tiba mereka berdua mendengar teriakan dari dalam gereja GSRI. Sontak Teli dan juga Ria berlari menuju gereja. Sesampainya di depan gereja, mereka mencari tahu asal suara teriakan tersebut. Namun tidak ada respon dari siapapun.
Beberapa saat setelah teriakan itu, pendeta Henderson keluar dari dalam gereja. Saat itu, mereka berdua langsung menanyakan apa yang sedang terjadi di dalam gereja. Namun, pendeta Henderson mengatakan tidak ada apa-apa. Selanjutnya, pendeta Henderson mengunci pintu dan pergi dari gereja. Ia pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi untuk makan siang. Merasa curiga, Teti dan juga Ria kemudian bersama warga sekitar berusaha mengecek gereja. Dan benar, setelah mereka berhasil masuk ke dalam gereja, mereka menemukan seorang perempuan yang terkapar di dalam kamar mandi gereja. Dan ternyata itu adalah Rosalia. Atas temuan itu, mereka semua segera melapor kepada pihak yang berwajib. Sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Barat, polisi datang. Penyelidikan di TKP itu dipimpin oleh Kasat Reskrim Res Deli Serdang, AKP Ruzi Gusman. Pada saat ditemukan, Rosalia sudah tidak bernyawa dan mengalami luka sobek di kepala bagian belakang. Tidak hanya itu, pada pelipis sebelah kanan Rosalia terlihat koyak kurang lebih 2 cm. Ia dipakaikan baju kemeja warna putih dengan motif bunga bordir berwarna putih. Setelah penemuan itu, polisi langsung membawa Rosalia ke RS Bayangkara Medan guna keperluan otopsi. Gerak cepat polisi membuahkan hasil karena sore harinya pendeta Henderson ditangkap. Dia ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Sumut dan juga Polres Deli Serdang di kawasan daerah Harjosari, Pancur Batu. Pada saat diinterogasi, pendeta Henderson tidak mengelak sedikitpun. Ia mengakui perbuatannya. Menurut keterangannya, sebelum menghabisi anak angkatnya itu, mereka berdua sempat cekcok dan berujung emosi. Emosi yang tak terkendali oleh pendeta memuncak hingga kehilangan kendali. Selain itu, pengakuan pendeta Henderson Sembiring cukup mengejutkan petugas. Ia mengaku tega melakukan hal itu karena terbakar api cemburu dengan Rosalia. Ia cemburu karena Rosalia yang segera akan melakukan pernikahan dengan keponakannya itu yang bernama Rudy. Ia tidak rela melihat mereka bersatu. Parahnya lagi, pendeta Henderson juga mengakui setelah menghabisi Rosalia, gairahnya memuncak sehingga ia memperkeos Rosalia. Namun karena tak berasa lagi, pendeta Henderson Sembiring mengeluarkan cairan putihnya di dekat Rosalia. Pendeta Henderson juga mengakui jika anak angkatnya itu sedang hamil, hasil dari hubungan mereka. Dari peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit helm, sebilah batang kayu, dan juga sebilah pisau dan pakaian milik Rosalia. Kepada wartawan, Kasat Reskrim Polres Deli Serdang, AKP Ruzi Gusman menerangkan berdasarkan keterangan pendeta Henderson mengaku sudah menjalin hubungan asmara dengan Rosalia. Ia mengaku menjalin hubungan dengan Rosalia sudah sejak 3 tahun yang lalu. Entah itu memang benar atau tidak, yang jelas pendeta Henderson Sembiring sudah ditangkap serta ditetapkan sebagai tersangka. Pendeta Henderson juga terjerat pasal 338 sub 340 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Sumatera Utara. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.